Ho ho ho. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan. Di bulan Desember ini, dalam keadaan COVID-19, kita juga akan merayakan Natal bersama anak-anak sekolah minggu GKP Ebenezer Bontang. Dan sangat meriah walaupun berada di rumah masing-masing, tetapi semangat dalam perayaan Natal. Hari ini kita akan merayakan Natal dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji Tuhan, akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Ada juga yang puisi, ada juga tarian dari guru sekolah minggu. Ho ho ho. Sukacita Natal yang begitu luar biasa. Dan untuk memulai ibadah Natal ini, mari anak-anak sekolah minggu tetap semangat, persiapkan hatinya di dalam memuji Tuhan. Merry Christmas, and Merry Christmas. Ho ho ho. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hari Natal, Nang. Wow, ceria semua. Ada baju baru nggak, Nang ya? Enggak baju baru, Nang loh. Oh, adik-adik di rumah pasti baju baru nih. Iya, pasti sudah nggak sabar, Nang ya. Nunggu-nunggu tanggal 19. Iya, sudah tiba saatnya sekarang. Yaudah, Nang. Sebelum kita mulai ibadah Natal kita saat teduh dulu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah perayaan Natal kita. Saat teduh dimulai. Amin. Siapa lagi, Bu? Oh iya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wow. Sudah bersiap dengan Alkitabnya? Pasti. Bersiap dengan persembahannya? Pasti. Terlebih bersiap dengan hati. Dan pikiran dan tubuhnya? Iya. Tetap sukacita karena ini tanggal 19. Waktunya Natal. Natal sekolah minggu. Sudah siap nggak ya liturginya? Siap, Nang. Sudah hafal. Nyanyi-nyanyinya? Iya, sudah pasti siap. Oke. Ya. Lebih semangat lagi lah nih, Bu. Iya. Biar adik-adik juga ikut beribadah dengan kita kan. Baik, kita angkat pujian. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kau turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Wow. Adik-adik di rumah kan katanya salam-salam. Iya. Salam mamanya, salam papanya, kakaknya atau adiknya. Tapi jangan salam tetangga dulu ya. Iya, kan di rumah Nang lagi Natalan. Iya. Gak bisa salam tetangga. Iya. Tapi kalau ada yang gabung, mari. Iya. Aduh, masih kurang pujiannya, Nang. Kurang dong. Iya. Ayo, satu lagi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Baiklah teman-teman, kita berdoa. Dengan sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu curahkan di dalam kehidupan kami. Masih segar diingatan kami Tuhan ketika tahun lalu kami merayakan Natal sekolah minggu di gereja kami. Tetapi saat ini Bapa, tahun ini, detik ini kami merayakan Natal sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tetapi puji Tuhan, kami tidak menjadi surut semangat. Kami tetap bersuka di dalam Tuhan.
karena kami tahu keadaan ini Tuhan akan perbaiki, sehingga tahun depan kami boleh bersama-sama melakukan Natal di rumah Tuhan dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami. Berkati kami Tuhan, berkati Ibu Guru, Amang Pendeta, bahkan orang tua kami, bahkan siapapun yang boleh merayakan Natal tahun ini. Biarlah sukacita Natal Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur serta merayakan Natal Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Oke, masih pada semangat kah? Pasti Nang. Apalagi baju baru, Oh iya, celana baru, iya, sepatu. iya, Lah gaun Ina? baru. Enggak. Tapi tetap semangat. Sukacita dong. Pasti. Oke, sebelum kita mendengarkan liturgi yang unyu-unyu, kita nyanyi dulu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita akan masuk di dalam liturgi yang pertama. Silakan Nang, baca narasinya. Selamat Hari Natal. Mari kita bersukacita mendengar berita bahwa seorang anak telah menyelamatkan dunia. Hari ini anak-anak sekolah minggu GKPI Ebenezer Bontang akan menyaksikan Kristus lewat liturginya. Walau dalam masa-masa pandemik, kita akan tetap semangat memuji Tuhan. Inilah berita liturgi penciptaan yang akan dibawakan anak-anak sekolah minggu. Liturgi penciptaan 2. Terpujilah Tuhan karena telah menciptakan cakrawala pada hari kedua. Amin. Pujilah Tuhan karena menciptakan benda-benda penerang pada hari keempat. Amin. Terpujilah Tuhan karena telah menciptakan semua hewan pada hari kelima. Amin. Terpujilah Tuhan karena telah menciptakan Adam pada hari ke-6. Amin. Terpujilah Tuhan karena telah menciptakan Hawa pada hari ke-6. Amin. Terpujilah Tuhan karena Tuhan memberkati semua ucapannya pada hari ke-7. Amin. Demikianlah Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, semua ciptaannya untuk kebutuhan manusia. Maka sebagai anak sekolah minggu harus memelihara ciptaannya. Mari kita mendengarkan liturgi anak sekolah minggu. Saya anak sekolah minggu akan memelihara langit dan bumi. Amin. Amin. Liturgi penciptaan
Saya anak sekolah minggu akan menggunakan air dengan baik. Amin. Liturgi penciptaan 11. Saya anak sekolah minggu akan membuang sampah pada tempatnya. Saya anak sekolah minggu akan menjaga dan memelihara hewan. Amin. Saya anak sekolah minggu akan memelihara alam dengan baik. Amin. Kita mendengarkan liturgi kedua. Liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah manusia ditempatkan Tuhan di sebuah taman yang bernama Taman Eden, Allah memberikan kebebasan untuk memakan sebuah buah. Namun, untuk buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik, supaya jangan dimakan ataupun disentuh. Sebagai manusia, kita harus taat kepadanya, namun manusia melanggar perintah Tuhan. Demikianlah liturgi kejatuhan manusia di dalam dosa. Liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Adapun ular membujuk manusia supaya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin. Liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Makanlah buah itu, karena ketika engkau memakannya akan sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Amin. Kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah aku memakan buah pohon larangan itu, mataku menjadi terbuka dan menjadi ketakutan. Amin. Manusia telah berdosa dan telah melanggar janjinya kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi bersembunyi. Karena dosa, manusia akan selalu melakukan kekejian bagi Tuhan, bahkan semakin melakukan kejahatan di matanya. Kejahatan semakin menjadi-jadi di dunia ini, bahkan menjadi kebiasaan. Bagaimanakah kejahatan dunia akibat dosa itu? Demikianlah liturgi anak sekolah minggu. Manusia telah berbuat salah di hadapan Tuhan dan tidak mau mengaku salah, sebab mereka saling menuduh tentang memakan buah itu. Karena dosa itu iri hati dan pembunuhan telah terjadi antara Kain kepada adiknya Habel. Amin. Liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia semakin jahat dan semakin menyakiti satu dengan yang lainnya, sehingga membuat Allah murka. Dunia yang dulunya indah telah disalahgunakan manusia itu sendiri. Manusia hanya mengandalkan pikirannya, jadi wajah damai dan ketenangan tidak terlihat. Jatuhan manusia dalam dosa. Demikian banyaknya akibat dosa yang dilakukan manusia, yang membawa akibat pada manusia juga dunia yang semulanya indah dan sempurna, adanya telah disalahgunakan manusia itu sendiri. Kedamaian telah dinodai adanya kurang manusia dan diberi akal berbuat dosa. Siapakah yang dapat menolong kita? Tepuk tangan dulu, Bu. Waduh. Wih, imut-imut ya, Bu. Ada yang unyu-unyu. Terpujilah Tuhan. Ada yang belum bisa renang, belum bisa bilang Iya, pokoknya lucu banget. Terpujilah Tuhan. Terus ada lagi yang ngomong, saya anak sekolah minggu. Ada yang gini, Bu. Saya anak sekolah minggu. Wow. Tuhan,
Keren pokoknya Nang. Walaupun di rumah tetap semangat ya Bu ya. Iya, Itu itu berarti kita harapkan. sukacitanya sudah luar biasa. Tidak kehilangan sukacita. Iya. Iya, itu ciri anak Tuhan. Luar biasa deh pokoknya. Aduh gimana ya? Jempolin yang cuma 2 loh. Tambah jadi 4 Nang. Berarti Iya. 4 jempol untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo. Oke, ini ada yang lebih keren. Ada yang lebih keren. Masih kecil juga loh Bu. Iya, cantik lagi Nang. Iya. Pintar. Iya. Siapa dia? Sylvia Manulang. Mau ngapain dia Nang? Tuhan. Nah, biasanya apa itu Bu? Puisi namanya. Oh iya ya. Iya. Kita dengerin lagi Bu ya. Ayo, mari kita saksikan. Juru selamat telah lahir. Dosa, wajahmu tak nampak, bentukmu tak kelihatan, bahkan warnamu pun tak jelas. Kau telah membuat kehidupan manusia menjadi gelisah. Tidak ada damai di dalammu, tidak ada keindahan di wajahmu, tidak ada ketenangan tinggal bersamamu. Namun, Juru Selamatku telah lahir ke dunia. Dia datang untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Bersukacita atas kelahirannya, bersorak-sorai haleluya, memuji Ia di tempat yang maha tinggi. Sebab damai sejahtera telah Ia turunkan, dan sukacita melimpah telah rasakan. Amin. Salam. Ya, kita kembali lagi untuk memuji Tuhan karena kita sudah mendengar tadi liturgi pertama, kedua, sekarang kita sudah mendengarkan puisi ya Bu ya. Iya, puisinya bagus. Nah, sekarang kita masih memuji Tuhan dengan pujian kita 1000 lilin nyalakan. Mendengarkan liturgi ketiga dengan kelahiran Yesus. Upah dosa ialah maut, maka manusia akan menerima hukumannya. Namun Allah berjanji akan membebaskan manusia dari hukuman dosa dan maut. Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan. Begitulah hebat dan luar biasanya kedatangan Tuhan Yesus demi cinta dan kasih-Nya kepada manusia. Demikianlah liturgi kelahiran Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Liturgi kelahiran Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Kelahiran Yesus, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya, yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah menyatakannya. Amin. Liturgi kelahiran Yesus. Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda bahwa seorang perempuan muda sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Kelahiran Yesus. Sebab seorang anak akan lahir bagi kita, dialah putra yang dijanjikan Allah, besar kuasanya, tak berkesudahan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kelahiran Yesus. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bersoraklah, hai Yerusalem, sebab Rajamu datang, ia adalah adil dan lemah lembut bagi semua orang. Amin. Pada waktu itu kamu akan bersorak-sorai sebab kelimpahan anugerah akan datang kepadamu. Dialah Yesus Sang Mesias yang membawa terang bagimu dan menjadi penolong bagimu. Aku bersukaria dalam Tuhan dan jiwaku bersorak-sorai sebab ia mengenakan keselamatan untukku selamanya. Amin. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sebab inilah yang diberitakan Tuhan kepada seluruh bumi. Beritakanlah bahwa keselamatan telah datang. Dialah Raja atas segala raja, dan disebut Immanuel. Ya, kita akan mendengarkan liturgi keempat, liturgi kado Natal. Kristus telah lahir di dalam dunia ini, semuanya sudah nyata. Kristus jadi hadir di hati kau dan di hati anak-anak sekolah minggu. Jangan ragu dan jangan bimbang, keselamatannya akan memberikan kita semangat yang luar biasa. Itulah kado di hari ini. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat. Semangat merayakan Natal walaupun berada di rumah berkumpul bersama keluarga, mama, papa, dan saudara. 2. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat, karena Tuhan berjanji akan menyertai dan menjaga anak-anaknya bahkan seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan telah menjadi Immanuel. Amin. Kado yang diberikan Tuhan kepadaku adalah semangat belajar. Walau hanya dari rumah dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ke sekolah. Tetapi sebagai anak Tuhan, semangat belajar itu baik. Amin. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat walau hanya di rumah dan tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman sekolah minggu. Seperti biasanya, aku rindu guru sekolah minggu dan teman-teman untuk beribadah bersama. Liturgi kado Natal. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat walaupun aku tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bermain, belajar bersama, dan lari-larian. Aku rindu guruku di sekolah dan teman-teman. Amin. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat. Walau kami tidak bisa bermain di luar dengan bebas seperti biasanya, mengurung diri di rumah bersama adik, mama, dan papa. Semoga kita sehat dalam lindungannya. Amin. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat dan rajin untuk menabung.
Sebagai anak tidak boleh boros dan belanja sebebasnya. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat menjadi anak yang baik, yang penuh hormat kepada orang tua dan menunjukkan kasih sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kado Natal yang diberikan Tuhan padaku adalah semangat berharap di dalam doa, di dalam menjalani di masa corona, dan semoga cepat berlalu. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan liturgi keempat. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari kelas besar. Luar biasa, mereka semangat untuk memuji Tuhan. Kita juga semua harus semangat memuji Tuhan untuk menyambut kelahiran Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam liturgi kelima. Kelahiran Yesus dan karyanya yang sangat dinanti-nantikan manusia, supaya anak-anaknya tidak berlama-lama melakukan yang buruk. Bahkan dalam suka dan duka Tuhan selalu menyertai kita. Dia lahir untuk kami, dilahir untuk kami, kemudian kemuliaan baginya. Demikianlah anak-anak sekolah minggu memperdengarkan makna kelahiran Yesus bagi anak-anak Tuhan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakannya Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Amin. 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengajar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yesaya 31 ayat 5, firman Tuhan berkata, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24
sampai 26. Tiba saatnya kita akan penyalaan lilin. Kami panggilkan dengan hormat kepada pengkhotbah Pendeta I. Marpaung STH, Ketua Natal Bapak B. Tobing, mewakili PHJ Ibu Calon Penatua H. Borugultom, mewakili Penatua Bapak Penatua M. Sihombing, Koordinator Guru Sekolah Minggu Ibu R. Borupurba, mewakili orang tua Ibu N. Borupardede, mewakili Sekolah Minggu anak kami Fiorenza Silaban. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1. Selamat Hari Natal. Anak-anak sekolah minggu, bertemu lagi dengan Amang Pendeta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam perayaan Natal anak sekolah minggu. Kita berdoa dan doanya diikuti ya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam perayaan Natal anak sekolah minggu GKPI Bontang. Biarlah Tuhan mengajari anak-anak Tuhan ini supaya kami boleh tertib, duduk manis, merayakan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang di rumah, tema Natal pada tahun 2020 ini adalah, siapa yang tahu coba? Iya, Immanuel. Nih, Amang mau baca firman Tuhan dulu ya. Pada Matius 1 ayat 23.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ya, adik-adik yang di rumah, apa yang berbeda di Natal ini coba? Satu, Natalnya di rumah. Dua, Natalnya ada masker. Tiga, Natalnya menjaga jarak. Dan Natalnya ada virus corona. Tapi adik-adik yang di rumah, walaupun ada virus corona, kita tetap merayakan Natal. Walaupun di rumah, jangan sedih-sedih lah, ya kan? Tuhan pasti akan memberikan kado yang terindah. Dan kado Tuhan yang paling indah itu adalah anaknya Yesus Kristus. Katanya dia akan menyertai, dia akan menyertai kita. Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Dimanapun adik-adik semuanya, di rumah, di luar kota, kemanapun, jika Tuhan mengatakan Immanuel, berarti dia menyertai kita. Coba, mana buktinya Tuhan menyertai kita? Iya, kita ingat dong cerita Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Iya, dia datang menjadi manusia, itu Tuhan menyertai kita loh. Tuhan menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita. Apalagi Tuhan memberikan kita firman Tuhan. Iya, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menasihati kita lewat orang tua, lewat teman-teman dan lain sebagainya. Apalagi Immanuel, Tuhan masih menjaga kita di tengah-tengah corona. Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita kesehatan, itu merayakan Natal walaupun di rumah, walaupun mungkin ada yang tidak baju baru, semuanya harus tetap bersemangat dan meyakini Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik yang di rumah, perayaan Natal ini harus dirayakan dengan sukacita. Coba, di rumah ada siapa? Ada mama, ada papa, kalau ada adiknya ada adik, kalau ada kakaknya ada kakak. Itu mereka bersekutu di rumah, merayakan Natal bersama-sama. Dan walaupun kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman, walaupun kita nggak bisa bermain, walaupun kita nggak bisa ke sekolah, walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita harus saling mendoakan. Seperti seperti liturgi anak-anak tadi. Saya anak sekolah minggu, Tuhan berikan kado apa? Kado apa? Semangat, katanya. Semangat belajar walau hanya dari rumah, semangat belajar walau hanya di tengah-tengah lingkungan rumah saja bermain dan lain sebagainya. Itulah kado terindah yang diberikan Tuhan. Tuhan masih menjaga kita, gitu kan? Tuhan, kita masih sehat diberikan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengimani Yesus Kristus lahir di dunia. Apa? Yesus Kristus lahir di dunia. Itulah penyertaan Tuhan yang paling luar biasa. Oleh karena itu, walaupun kita menyanyi di rumah,
kita menyampaikan liturgi dari rumah, kita boleh membaca puisi, kita boleh memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Oke adik-adik sekolah minggu. Nah, kita berdoa untuk tahun 2021. Corona berlalu, kita boleh bersama-sama lagi memuji Tuhan, bertemu dalam gereja, kita boleh saling berpelukan, saling salam, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang pasti, Amang dan guru-guru sekolah minggu juga rindu untuk bersama-sama dengan adik-adik dimanapun berada. Oke, adik-adik di rumah. Nah, ingat, dalam Immanuel Tuhan menyertai kita. Coba diulang di rumah dulu dengan iman ya. Dengan mengatakan Immanuel 3 kali. Lalu terakhir nanti Tuhan menyertai kita. Oke? 1, 2, 3. Immanuel. 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 Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjaga kami. Melalui kelahiran-Mu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dari kematian dan dosa. Walaupun kami orang-orang berdosa, Tuhan tetap Immanuel bagi kami. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GKPI Ebenezer Bontang dimanapun mereka berada, walaupun hanya beribadah di rumah pada masa Natal ini, Tuhan tetap mengasihani kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wow, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Nah, Allah beserta kita. Nah, anak-anak sekolah minggu semangat ya. Dimanapun kita berada, baik di rumah, bermain, ke rumah saudara, tetap Tuhan menyertai kita. Nah, untuk itu kita bersyukur karena masa pandemi ini Tuhan selalu beserta kita, memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Bahkan segala kebutuhan kita tetap ada karena Tuhan beserta kita. Dengan syukur kita kepada Tuhan, kita akan bawa persembahan kita ya dengan dasar firman Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, kita angkat pujian kita, bawalah persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela. Baik, adik-adik semuanya, kita telah merayakan Natal dalam pujian, dalam liturginya, bahkan puisi, bahkan semua yang kita persembahkan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita dan kita akan tutup perayaan Natal kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, walaupun kami masing-masing berada di rumah, bahkan anak-anak Tuhan boleh mendengarkan dan memperdengarkan pujiannya dan liturginya, bahkan firman-Mu serta persembahan. Biarlah semuanya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jagai pada masa kecilnya, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita. Bahkan di hari Natal ini, anak-anak Tuhan tetap bergembira, boleh merayakannya di rumah masing-masing. Bahkan terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu GKP Ebenezer Bontang, terkhusus di masa-masa penyakit COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah perayaan Natal kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. We wish you a Merry Christmas. Menyala, bintang telah bersinar, artinya Natal telah tiba. Ada sukacita? Amin. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama dari Bapak Ketua Natal kita, Bapak B. Tobing. Yang kedua mewakili dari PHJ Ibu Calon Penatua NHK Gultom. Yang ketiga mewakili orang tua Ibu N. Borupardede. Yang terakhir mewakili dari guru-guru sekolah minggu Ibu W. Boru Simanjuntak. Ya, yang pertama kami panggilkan dengan kasih dan hormat Bapak B. Tobing. Salam. Selamat malam buat anak-anak kami sekolah minggu dan seluruh jemaat yang hadir dalam perayaan Natal sekolah minggu. Pertama, kita tidak lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bisa merayakan Natal sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik ya, tidak ada kurang sesuatu apapun. Kepada Mang Pendeta, terima kasih sudah memberitakan sebagian firman Tuhan tadi sudah kita dengar. Dan kepada BPHJ ataupun penatua, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya selaku Ketua Panitia Natal 2020. Yang pertama adalah buat anak-anak kami, Natal sudah kita rayakan. Mudah-mudahan walaupun Natal ini kita adakan secara online,
tidak mengurangi semangat kita ya, ataupun tetap kita bersukacita. Harapannya di tahun depan kita bisa merayakan Natal secara live ataupun lebih meriah daripada tahun ini. Tapi walaupun tahun ini tidak seperti biasanya ya, tetap anak-anak bergembira ataupun tetap bersukacita merayakan ataupun tetap di dalam Tuhan. Jadi kami selaku Ketua Panitia Natal mewakili, harapannya adalah kepada anak-anak kami sekolah minggu, tentunya tahun depan sudah semakin dewasa dan harapan kita semakin takut akan Tuhan. Semakin takut akan Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kata sambutan sedikit, kurang lebihnya kami mohon maaf dari Ketua Panitia Natal 2020. Kurang lebihnya terima kasih. Salam. Baik, shalom bagi kita semua. Selamat Hari Natal buat kita semua, teristimewa buat anak-anak sekolah minggu kita. Kami dari atas nama PHJ dari gereja kita mengucapkan puji syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini juga anak-anak kita di gereja boleh merayakan Natal, meskipun pada saat ini, pada malam hari ini boleh beribadah untuk melakukan perayaan Natal di rumah masing-masing. Tentu tidak mengurangi sukacita kita juga di jemaat gereja kita bahwa Natal boleh terlaksana dengan baik. Jadi kami selaku PHJ mengucapkan terima kasih juga buat panitia Natal sehingga acara ini juga boleh terlaksana dengan baik, dan juga kami ucapkan terima kasih atas seluruh guru-guru sekolah minggu yang mana sudah mensukseskan acara ini atas kerjasama yang baik sesama guru sekolah minggu untuk melaksanakan Natal anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Jadi atas nama PHJ kami ucapkan terima kasih juga buat anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua. Biarlah ibadah perayaan Natal kita pada tahun ini sudah boleh berjalan baik meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua lewat perayaan Natal anak sekolah minggu. Mungkin hanya itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Terima kasih. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan kita karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh merayakan Natal walaupun di masa sekarang ada virus corona, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan Natal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Amang Pendeta yang sudah boleh melaburkan firman-Nya. Biarlah firman-Nya kita boleh laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika kita pulang juga nanti ada berkat-berkat yang kita bawa ke rumah kita masing-masing. Dan kami juga sebagai orang tua tidak lupa mengucapkan terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mendidik anak kami selama di musim corona ini, walaupun tidak bisa ibadah sekolah minggu tetapi tetap semangat juga melayani walaupun dengan online. Dan biarlah Tuhan yang selalu membalas kebaikan dan kebaikan segala guru-guru sekolah minggu, dan biarlah lewat sekolah minggu online semakin maju dan semakin lancar dan semakin sukses. Dan kami juga terima kasih buat semua jerih payahnya, biarlah Tuhan yang membalasnya. Dan kami juga sebagai orang tua kepada anak sekolah minggu semuanya, mari kita dengarkanlah semua apa yang dikatakan guru-guru sekolah minggu, lakukanlah. Jangan suka melawan, jangan seperti di rumah masih bisa melawan, tapi kalau bisa di gereja atau ada ajaran sekolah minggu jangan suka melawan, ya harus diturutin. Itu mungkin saja dari kami orang tua.
Kami terima kasih, dan satu lagi permintaan kami sebagai orang tua buat guru-guru, jangan lelah, jangan bersungut-sungut. Walaupun kadang-kadang anak kami ada yang suka cengeng, ada yang suka susah diatur, tapi itulah anak-anak yang perlu kita didik. Dan kami juga kadang-kadang di rumah juga kadang jengkel. Jangan sampai jengkel ya buat ibu guru ya. Semangat ya bu guru ya. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Bosankah? Oke, tidak ya. Iya. Tadi sudah nyanyi, sudah dengarkan firman Tuhan. Di skip enggak ya? Ayo. Oke, enggak di skip atau dilewatkan ya. Dan ini juga pasti Inang atau ibu-ibu guru sekolah minggunya mengharapkan saat kata sambutan dari ketua, PHJ, orang tua sampai Inang enggak di skip. Oke? Inang ada pesan nih. Selamat Natal. Terus dan menyambut tahun baru. Harapan Inang sih dan guru-guru sekolah minggunya jangan bosan, tetap kompak, tetap semangat. Dan nanti setelah ibadah Natal ini, guru-guru sekolah minggunya dan amang pendeta tetap mengadakan ibadah online. Jadi jangan mentang-mentang Natal udah selesai, nggak usah deh mah diputar-putar videonya lagi, kan sudah Natal. Ya, jangan ya. Jadi dan nanti setelah kita berdoa supaya si corona ini selesai, hilang dari bumi ini, ketemu lagi, sama-sama lagi dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu, dengan amang pendeta, ya. Terus Inang sih dengan guru-guru sekolah minggunya berharap juga di tahun baru nanti adik-adik mempunyai hati yang baru dan penuh sukacita pastinya. Dan walaupun ibadah online atau Natal online, tetap semangat. Dan tahun ini juga maafkan guru-guru sekolah minggu dan amang pendetanya, bingkisannya kita alihkan tahun depan. Sedihkah? Sedih. Ya, gimana lah? Gak mungkin kan kita bertatap muka. Makanya adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus tolong dong selesaikan corona. Tahun depan 2 kali lipat ya bingkisan dari Santa Claus. Jangan sedih ya tahun ini. Oke, makasih. Berarti tidak ada ya bingkisan tahun ini? Iya. Ada yang lemasnya. Ada yang lemas? Yaitu kita berdoa sama-sama ya. Oke, nah nggak ada panjang-panjang lebar. Sekali lagi, semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Shalom. 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 Masih semangat? Oh, Ya pasti, dong. Nang. Tapi ada yang sedih. Kenapa, Nang? Bingkisan. Oh iya. Capek deh. Soalnya kan corona nih. Iya. Jadi kemarin tuh Inang dengar ada telepon ke amang pendeta. Iya. Ring. Rupanya Santa Claus nelpon loh, Bu. Aku bilangnya, Nang. Ho. Pertama kali nih ya, cerita sedikit ya adik-adik ya. Ho. Jadi amang ini nggak ngerti. Iya. Horas kata amang. Ho kata Santa Claus nih. Amang nggak ngerti kode gitu. Inang, ini siapa sih yang nelpon kok katanya ho. Itu kan Santa Claus amang. Inang cerita gitu kan? Iya. Baru amang ngerti. Oh, ho kata amang. Iya. Jadi Santa Claus itu karena kan Inang kan rumahnya kan dulu kan dekat-dekat Santa Claus. Jadi ya agak ngerti lah bahasanya. Iya. Intinya Santa Clausnya itu nggak bisa pakai keretanya itu ke GKPI Ebenezer Montang untuk memberikan bingkisan. Kasihannya. Ternyata naik apa Bu Inang?
corona kan, jadi kalau Santa Claus ini naik kereta, apanya tuh keretanya itu Kereta kuda putih. kereta kuda, takut Santa Clausnya. Lagi pula kan di PSBB, jadi yang nggak dibolehin Santa Clausnya. Jadi sampaikan kata Santa Claus berbahasa ho-ho-ho, sampaikan sama anak-anak sekolah minggu yang cantik dan yang ganteng itu, tahun ini nggak bisa datang ngasih bingkisan, tapi tahun depan kalau adik-adiknya tetap baik, nurut sama mama papa, tetap kompak, tetap semangat, sukacita penuh, luar biasa pokoknya jadi anak Tuhan kata Santa Claus 2 kali. Wow, berarti kerennya tahun depan. Sekarang gini kan, sekarang ini kata si coronanya berdoa dulu jadi anak baik lagi. Jadi bingkisannya di skip nang. Skip. Gak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah. Apa ya Bu ya? Coba sapa dulu deh, lemas kali ya Bu ya. Ayo kita salam 1 2 3. 1 2 3. Shalom. Disaut kok. Nyaut itu dari berarti mereka tetap semangat ya. Tapi jangan-jangan setengah suara gara-gara sinterklas bakal datang. Nggak datang. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan tetap semangat, harus itu ya. Ini ada lagi nih. Ini kan tadi sudah kita nyanyi lagu-lagu Natal, sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta tentang perayaan hari Natal, sudah juga ngasih persembahan, liturgi sudah kita lihat yang terus. Oh, tadi kan ada juga, padahal mereka sudah nyanyi, lupa ya, Santa Claus is coming, nggak datang. Kasiannya, padahal sudah diraih Santanya malah nggak datang. Santa Clausnya nggak datang. Padahal sudah semua kita dengarkan. Ini ada lagi loh, yang lebih unik. Apa tuh? Lebih unik dari tahun-tahun biasanya. Adik-adik duduk manis, duduk rapi, mama papanya juga. Selamat menyaksikan guru-guru sekolah minggunya mau menari. Kok Inang sepertinya menahan tawa, cantik-cantik loh. Aduh, makasih adik-adik kalau cantik-cantik. Kita saksikan tarian guru-guru sekolah minggu Bontang.
Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan 1 Januari Tahun Baru.